Takopi no Genzai, atau Takopi's Original Sin. Anime musim panas 2025 yang hangat dibicarakan karena 3 hal. Pertama, karena ratingnya di IMDb jadi rating episode paling tinggi buat sebuah animasi. Kedua, karena kualitas produksi animenya yang luar biasa bagus, secara art style unik, dan bisa menggambarkan keseluruhan tone anime tersebut. Dan ketiga, yang jadi poin dari video ini adalah gimana anime ini mengangkat satu isu besar yang bahkan jadi masalah yang pernah kita alami pada titik-titik tertentu di kehidupan kita. Kekerasan. Kekerasan yang diangkat pada anime Takopi ini ada 3 macam. Perundungan atau bullying, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pembunuhan. 3 macam kekerasan ini diangkat sebagai tema utama di setiap episodenya. Mungkin ini diawali dengan bagaimana karakter utama kita, Takopi, alien berbentuk seperti gurita yang mencoba membawa kebahagiaan untuk anak-anak di planet bumi, yang dalam hal ini adalah Shizuka Kuze, yang mengalami bullying di sekolahnya dari anak sekelasnya bernama Marina Kirarazaka. Pada premis awal ini, kita mungkin dibuat berempati dengan Shizuka. Secara, dia adalah korban dari kekerasan yang dilakukan oleh teman sekelasnya sendiri. Namun, selama episode berjalan, ternyata Shizuka bisa dibilang bukan yang paling tersiksa di antara para karakter yang ada di anime itu. Bagaimana gue bisa bilang begitu? Gue akan bahas keseluruhan cerita yang diangkat pada Takopi ini dan gue mungkin akan berkesimpulan bahwa kita semua adalah korban dari lingkaran kekerasan yang terjadi di dunia. Spoiler warning dan trigger warning dulu. Buat yang belum nonton animenya bisa nonton dulu, tapi kalau lu sensitif dengan topik-topik kekerasan, pembunuhan, self-harm, gue sarankan untuk tidak melanjutkan video ini maupun menonton animenya. Takopi mungkin jadi karakter utama yang dibawa bahkan dari judulnya, namun sebenarnya fokus lebih besar pada anime ini adalah 3 karakter manusianya. Selain Shizuka dan Marina tadi, ada Naoki Azuma, laki-laki yang juga sekelas dengan mereka berdua. Posisi awal ketiga karakter ini adalah Shizuka sebagai korban bully, Marina sebagai pelaku bully, dan Azuma sebagai saksi. Dari kedua posisi ini, mungkin kita bisa bilang bahwa yang dikasihani di sini adalah Shizuka, yang dikutuk adalah Marina, dan yang diperingatkan harusnya Azuma karena hanya sebagai saksi yang tidak banyak berbuat apa-apa. Namun, selama cerita berjalan, posisi ketiga ini tiba-tiba bisa berubah. Kenapa begitu? Kita ulas dulu alasan kenapa Marina menarget Shizuka. Shizuka memang dari tampang luarnya seperti bocah ingusan yang tidak pernah diurus oleh orang tuanya. Asumsi itu benar, karena Shizuka hanya tinggal bersama dengan ibunya. Namun ibunya hanya menjadi pekerja dengan penghasilan rendah dan hampir tidak pernah di rumah. Tentu ini jadi target empuk buat Marina membuli Shizuka. Tapi sampai melukai fisik, apakah masalahnya sedalam itu? Ternyata, ibunya Shizuka bekerja sebagai pekerja seks dan pernah melayani bapaknya Marina yang saat itu masih terikat pernikahan dengan ibunya Marina. Realita ini kemudian membuat rumah tangga mereka menjadi hancur. Bapaknya meninggalkan ibunya untuk bersama selingkuhannya, bahkan sempat melakukan kekerasan terhadap ibunya, dan ibunya Marina melampiaskan kemarahannya dalam bentuk kekerasan kepada Marina. Posisi awal yang menempatkan Shizuka sebagai korban dan Marina sebagai pelaku menurut gua berubah instan setelah 2 episode pertama karena ternyata Marina selama ini juga merupakan korban yang mencari pelampiasan dari apa yang terjadi di rumahnya. That's the thing, Marina nggak punya ketenangan bahkan ketika dia ada di rumahnya. Sayangnya, cara dia menumpahkan kekesalan dan kesedihan dia adalah dengan kekerasan, dan yang jadi target adalah Shizuka yang nggak tahu menau soal urusan orang tua mereka. Bagi gua, di titik itulah Marina nggak bisa sepenuhnya disalahkan atas cara dia menggunakan kekerasan ke Shizuka, karena itu hal yang dia tahu dari rumah. Dia pun nggak mau jadi korban terus-menerus, makanya dia mencari target untuk jadi korban. Lalu, Naoki Azuma mulai masuk menjadi karakter pelengkap yang berharap jadi penengah antara Marina dan Shizuka, karena ada upaya dirinya buat menyelamatkan Shizuka. Azuma bukannya menambah cerita ini jadi simple, tapi jadi makin ribet sebenarnya buat gua. Niat baik Azuma ini patut diapresiasi. Dia punya empati buat Shizuka, punya upaya gimana caranya si Marina bisa baikan sama Shizuka, dan gimana mereka bertiga bisa damai. Niat baik Azuma ini sebenarnya bisa diinterpretasikan dalam 2 hal. Pertama, ada empati tulus karena pengalaman Azuma yang selalu dianggap terpinggirkan di keluarganya sendiri, yang dia nggak mau bikin orang lain ngerasain itu juga, khususnya Shizuka dalam hal ini. Makanya dia sampai nggak nanggung-nanggung nyoba deket sama Shizuka biar dia secara nggak langsung ngasih tahu Shizuka kalau dia nggak sendiri dan ada yang mencoba merangkul dia. Tapi, ini juga jadi beban buat dia. Interpretasi kedua adalah karena dia sebagai korban dipinggirkan dan dianggap beban keluarga oleh ibunya sendiri yang selalu menganggap dia nggak pernah cukup.
sehingga ada dorongan untuk selalu berbuat sesuatu yang dapat memuaskan orang lain. Bayangin aja, usaha dia buat selalu nyoba banggain ortunya gagal berkali-kali, selalu dibanding-bandingin sama kakaknya, dan nggak pernah dapet reward yang sering didapat kakaknya. Azuma bukan korban kekerasan fisik oleh keluarganya, tetapi karena ortunya yang nggak hadir secara emosional, dan mereka melakukan child neglect. Akhirnya apa? Azuma jadi punya kecenderungan buat mendorong dirinya untuk memenuhi kepuasan di tempat lain. Jadilah dia ketua kelas dan munculnya keinginannya buat merangkul semua. Sederhananya bisa dibilang ada beban jadi people pleaser di diri Azuma. Meskipun begitu, apakah Azuma lantas jadi pahlawan di series ini? Sayangnya, Azuma malah jadi korban lagi. Tapi dari pelaku yang bukan ortunya, melainkan justru dari Shizuka. Shizuka yang melihat akhirnya ada yang mampu membuat Marina, si sumber penderitaannya itu, enyah dari hidupnya berkat bantuan Azuma dan Takopi, ngerasa Azuma sudah rela melakukan apapun untuk melindungi Shizuka dan membawa kebahagiaan. Namun, Shizuka berubah menjadi anak yang memanfaatkan keberadaan Azuma yang di matanya punya dedikasi buat ngebantu dia. Dasarnya Azuma yang pengen pleasing Shizuka, akhirnya malah dimanfaatkan ketika Shizuka merasa kepepet. Shizuka ngebuat Azuma ngikutin kemauannya dengan manipulasinya dan faktor people pleasingnya Azuma, sampai pada titik ekstrim ketika Shizuka disangka menjadi pelaku pembunuhan. Shizuka malah minta Azuma buat jadi tumbal dengan ngaku kalau dia yang ngelakuin. Ini malah jadi kebalik, bukannya kita pengen menyelamatkan Shizuka, malah jadinya perlu menyelamatkan Azuma gitu. Tapi apakah Shizuka bisa sepenuhnya juga disalahkan? Dengan background dia kayak gitu, sebagian sebenarnya bisa disalahkan karena nggak memvalidasi tindakan dia yang memanfaatkan orang buat kesenangannya. Tapi, sebagian lagi gua rasa juga bukan salah dia jadi begitu. Jadi siapa yang salah di sini? Siapa yang jadi korban yang perlu diselamatkan? Siapa yang jadi pelaku utama penyebab penderitaan ini semua? Takopi kah? Bukan. Takopi justru sebagai innocent bystander yang punya misi tulus tapi terlalu lugu. Dia gue ibaratkan sebagai kayak anak-anak yang minta kelompok orang yang lebih tua darinya buat tetap berbahagia, tetap main, tanpa paham gimana sebenarnya kehidupan dunia itu. Jawabannya menurut gue adalah kita semua, termasuk Shizuka, Marina, dan Azuma yang jadi korban. Korban dari siapa? Generasi-generasi lalu atau orang dewasa yang memiliki luka batin yang belum pulih, dan orang-orang dewasa yang memilih untuk menutup mata mereka tentang ini. Tapi, apakah mereka, dalam hal ini, ortu-ortu dari karakter-karakter utama kita itu, menanggung semua beban kesalahan? Menurut gue juga enggak. Inilah kenapa semua jadi korban di lingkaran kekerasan yang terus berlanjut dari sejak dahulu. Kenapa gue bisa bilang lebih banyak salah di orang dewasa yang ada di sekeliling karakter-karakter utama di Takopi ini, tapi beban kesalahan mereka juga tidak seharusnya sepenuhnya dilimpahkan pada mereka? Ini sebenarnya jadi kayak gue mencoba bikin relate fenomena yang ada di kehidupan nyata, terus gue sambungkan dengan cerita yang ada di Takopi. Orang-orang dewasa yang ada di sekeliling mereka, terutama ortu-ortu dari Shizuka, Marina, dan bahkan Azuma, yang mencampakkan, meremehkan, dan bahkan melampiaskan kekesalannya pada anak-anak mereka dalam bentuk kekerasan fisik atau psikis, memang bisa dibilang karena pilihan dan ulah mereka sendiri. Dalam kasus ortunya Marina, bapaknya Marina memilih berselingkuh dengan seorang wanita yang rupanya adalah ibunya Shizuka, bisa dibilang beban kesalahannya penuh pada si bapak itu. Ibunya Marina mengetahui perselingkuhan tersebut dan rumah tangga mereka hancur lebur. Bapaknya melakukan kekerasan pada ibunya karena sudah tidak ada lagi kepedulian dan kasih sayang di antara mereka. Dan itu jadi cara yang digunakan untuk meredam api, yang justru malah membuat api itu menjalar kemana-mana. Dengan kita lihat gimana setelah si bapak minggat, sang ibu malah lebih memilih menghajar anaknya sebagai pelampiasan. Ibunya Shizuka sebenarnya ada beban kesalahan juga, dengan memilih untuk bersama dengan pria yang sudah terikat dengan pernikahan, meskipun ia juga tidak memiliki pilihan, karena hanya bekerja sebagai escort untuk bertahan hidup setelah bapaknya Shizuka juga minggat karena berselingkuh. Alhasil, karena merasa dicampakkan, ibunya Shizuka juga mencampakkan Shizuka. Terlihat dari bagaimana Shizuka terlihat seperti tidak diurus dari sejak awal episode. Yang seharusnya mereka menjadi orang tua yang peduli dengan anak-anak mereka, kenapa mereka menjadi mimpi buruk bagi anak-anak mereka? Disinilah rantai kekerasan terlihat. Bagaimana ketika kekerasan tidak berhenti dan diwariskan ke generasi selanjutnya, dan bagaimana korban kekerasan akan menjadi pelaku kekerasan selanjutnya.
Interpretasi gua kenapa ortu-ortu Shizuka dan Marina ini mewariskan kekerasan ke anak-anak mereka, sampai Marina menarget Shizuka secara fisik dan Shizuka menarget Azuma secara psikis, adalah karena bisa jadi pewarisnya juga merupakan korban dari kekerasan serupa di masa lalunya. Ibu Marina mungkin pernah menjadi korban kekerasan ketika masa kecil dan makin diperparah dengan kekerasan yang ia terima dari suaminya, yang kemudian diturunkan ke Marina, dan seterusnya. Ibu Shizuka juga mungkin menjadi korban manipulasi emosi dan dicampakkan di masa kecilnya, dan kemudian makin diperparah ketika ia ditinggal suaminya, dan seterusnya. Sama juga dengan Ibu Azuma, yang meskipun tidak melakukan kekerasan fisik, tapi menekan Azuma secara psikis hingga Azuma merasa tidak pernah puas dengan dirinya. Mungkin didapat ketika ibunya masih kecil yang juga ditekan oleh keluarganya untuk melanjutkan klinik. Namun untungnya, tekanan psikis ini tidak dilanjut oleh Azuma. Ada faktor-faktor pengalaman di masa lalu yang mungkin membuat mereka begitu, meskipun ini juga masih debatable karena ini dugaan dan interpretasi gua ya. Jadi ini bisa jadi salah. Ada ortunya yang dulu melakukan kekerasan pada anaknya, berlanjut ketika anaknya sudah menjadi dewasa dan melakukan kekerasan lagi pada keturunannya, dan seterusnya. Ini, buat gua, adalah contoh luka batin yang gak diobatin atau ditanganin, yang jadinya melanjutkan rantai kekerasan tersebut. Ini menggambarkan situasi kehidupan sosial yang ada di sekitar kita sekarang. Lingkaran kekerasan belum terputus di dunia, dengan adanya data menurut UN Women yang menunjukkan data bahwa 1 dari 3 perempuan dapat menjadi korban kekerasan, yang salah satunya dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Fenomena ini masih eksis di dunia, termasuk di Indonesia, di mana ada 10.375 kasus KDRT berdasarkan data Simfoni Kementerian P3A, yang diantaranya mengalami kekerasan fisik, psikis, bahkan kekerasan seksual. Perempuan menjadi korban terbanyak dengan 60% dari 14.816 korban mengalami KDRT, namun laki-laki juga turun menjadi korban dengan 3.558 orang dan 60% dari mereka juga mengalami KDRT. Rentang usia korban berada di sekitar 6-17 tahun. Tentunya menunjukkan bahwa mereka masih di usia sekolah. Dan ini baru yang terlapor dan tercatat. Belum lagi ada orang-orang yang mungkin sedang mengalami kekerasan tersebut di rumah-rumah atau dimanapun mereka berada secara diam dan belum berani mengungkapkannya. Jika mereka hidup tanpa bantuan dan tanpa seseorang yang bisa memberikan mereka pengertian, perlindungan, dan bahu untuk bersandar, gua rasa ada banyak Shizuka dan Marina di luar sana. Pelaku-pelaku itu mungkin juga di masa lalu jadi korban. Mungkin orang tua yang menjadi pelaku kekerasan pernah menjadi korban kekerasan di masa lalu karena adanya luka batin yang belum selesai atau ada emosi yang dipendam karena tidak ada yang menjadi tempat mereka bersandar. Inilah yang membuat mereka melanjutkan kekerasan dan sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa ada tendensi-tendensi beberapa korban punya kemungkinan menjadi pelaku kekerasan. Dan ini juga ditunjukkan juga ketika di alternate timeline saat Marina melakukan pembunuhan terhadap ibunya sendiri. Apalagi jika orang-orang dewasa tersebut memilih untuk menutup mata, telinga, dan mulut mereka ketika terjadi kekerasan. Masalah bullying, masalah KDRT yang dialami oleh Marina dan Shizuka bisa selesai dengan adanya perhatian besar orang-orang di sekitarnya. Contoh dalam masalah bullying ini adalah perhatian besar guru-guru dengan anak muridnya. Adanya tempat konsultasi psikologis atas permasalahan yang dialami keduanya di sekolah maupun di rumah, sehingga mereka punya tempat untuk melampiaskan kekesalan, ketakutan, dan kesedihan mereka, serta mengobati luka-luka batin mereka. Ketika rumah tidak nyaman dan aman, setelah sekolah juga tidak memberikan ruang bagi mereka untuk menemukan kebahagiaan, lantas kemana Shizuka, Marina, dan Azuma harus pergi? Inilah kenapa gue bilang kalau kita adalah korban dari trauma yang diwariskan oleh generasi-generasi terdahulu, yang mungkin pada beberapa waktu di hidup kita pernah melampiaskan luka batin itu ke orang lain dan melanjutkan lingkaran kekerasan tersebut. Luka batin yang belum tuntas tersebut harus memerlukan cara yang tepat untuk meredakannya dan ruang untuk kita dimengerti tanpa dihakimi, dilindungi tanpa dikritisi, dan diayomi tanpa pamrih adalah caranya. Itulah yang gua tangkap dari kisah Shizuka, Marina, Azuma, dan Takopi ini. Beruntungnya, Azuma mampu memutus siklus kekerasan itu dengan sesekali mengekspresikan perasaannya kepada kakaknya yang mungkin diterjemahkan dalam anime ini menjadi pertengkaran kecil dengan kakaknya. Dan kakaknya juga masih memiliki kepedulian yang besar kepada Azuma. Dan di ending anime tersebut,
Takopi memberikan makna tersirat bahwa baik Shizuka dan Marina hanya perlu mengerti sisi satu sama lain dan saling membuka ruang aman untuk mereka berdua agar dapat berdamai dengan keadaan di antara mereka dan keadaan masing-masing. Walaupun gua ngerasa endingnya masih butuh resolusi yang lebih bermakna gitu ya. Kayak ada proses real di mana Marina perlahan melembut dan memahami Shizuka, sama Shizuka memahami situasi Marina gitu. Tapi in the end, gua sangat puas dengan anime ini. Ya karena memberikan happy ending meski di perjalanannya bikin gue remuk berkali-kali gitu. Dan memberikan sedikit kedamaian antara dua anak yang tak punya pilihan dalam hidup mereka itu. Gue merasa empati dengan mereka, termasuk Azuma juga. Mereka benar-benar bisa mengingatkan gue bahwa kita adalah korban. Ada beberapa sisi buruk dari kita yang terbentuk karena respon terhadap kekerasan atau tekanan psikis. Tidak ada yang jahat secara alami dan tidak ada kejahatan yang terjadi tanpa sebab. Gue yakin pada dasarnya semua manusia itu baik karena kebaikan itu adalah bentuk hadirnya Tuhan dalam diri kita. Kita berikan ruang aman bebas penghakiman dan penuh perlindungan bagi teman-teman kita yang sedang menghadapi kekerasan. Semoga mereka mendapat pertolongan yang dibutuhkan dan bantuan kita bisa sedikit meringankan derita mereka. This has been Simmer. Please take care.